masih mendengarkan program Sang Guru hanya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang cara kita melaporkan tugas pelatihan pekerti pada periode ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah hanya sekedar contoh ya. Contoh dari format template laporan pekerti yang tentunya saya ingin mengingatkan dimulai dari sampul penelitian, sampul pelatihan maksud saya. Jangan lupa tanggalnya harus kita sesuaikan dengan tanggal pelaksanaan kita melakukan pelatihan. Logo Anda menyesuaikan dengan logo perguruan tinggi Anda. Berikut dengan warna sampul adalah sesuai dengan prodi Anda. Kendatipun nanti kita mengumpulkannya tentu dalam bentuk soft file ya, dalam bentuk PDF. Nah, yang kedua, perlu Anda cermati pula bahwa seringkali terjadi kekeliruan tentang ini. Sekarang posisi kita, departemen kementerian yang membidangi kita sudah berubah, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sehingga di sini kita perlu melakukan perbaikan atau penyempurnaan. Tahun disempurnakan. Nah, ini yang perlu Anda perbaiki betul. Baru berikutnya adalah daftar isi. Nah, daftar isi tentu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Komponen-komponen yang harus ada di dalam laporan, yang pertama adalah jangan lupa kata pengantar, terus Anda lembar pengesahan yang nantinya berisikan tentang identitas mata kuliah, pembimbing Anda, peserta, dan juga mengetahui Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan. Saudara peserta jangan lupa sebelum Anda ketika sudah diberikan hak kewenangan bagi pembimbing bahwa Anda diperbolehkan untuk dicetak atau untuk di-store, dikumpulkan, maka Anda melakukan tanda tangan dulu, baru ke pembimbing, baru ke kepala pusat. Komponen yang perlu Anda cermati pula, pertama adalah Anda mencantumkan CPL pembelajaran lulusan prodi, CPL prodi. Jurusan program studi Anda, perguruan tinggi Anda mana, baru Anda tulis aspek sikap apa, keterampilan khusus apa, pengetahuan apa. Lalu pada komponen kedua adalah Anda menuliskan tentang CPMK, capaian pembelajaran pada mata kuliah. Sehingga Anda mencantumkan di sini, baru Anda tinggal menuangkan komponen-komponen bagian mana yang CPL prodi yang sudah Anda tulis sebelumnya, yang dititipkan di mata kuliah Anda, sekaligus Anda melakukan konstruksi baru dari CPL itu menjadi sebuah capaian akhir. Kalau dulu yang namanya standar kompetensi, sekarang adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Dan jangan lupa Anda menyusun kemampuan khusus atau sub CPMK. Termasuk barangkali Anda juga bisa menyantumkan di sini indikator, sehingga nanti akan mempermudah Anda di dalam membuat kontrak perkuliahan. Sehingga Anda tinggal menyisipkan saja di sini, Anda tinggal kasih indikator. Ini Bapak Ibu. Lalu analisis capaian pembelajaran. Analisis capaian pembelajaran dilakukan untuk menganalisis dari sub CPMK dari awal perkuliahan hingga tercapainya sebuah CPMK, capaian atau kompetensi yang diinginkan dari sebuah mata kuliah itu, yang tentu strukturnya bebas sesuai dengan kondisi mata kuliah gitu. Ada yang berbentuk struktural, ada yang berbentuk prosedural, ada yang berupa kombinasi. Nah, berikutnya Anda menyusun RPS, rencana pembelajaran semester. Untuk kali ini RPS yang dikembangkan ada beberapa versi Bapak Ibu ya. Kalau versi utama, versi normal adalah seperti ini. Jadi yang kemarin diajarkan adalah versi tatap muka begitu ya, bukan versi daring. Ketika versi tatap muka terdiri dari kemampuan khusus,
materi, metode, pengalaman belajar dan sebagainya. Nah, di sini nanti saya akan tawarkan juga satu format lain yang kaitannya dengan model daring. Jadi kalau model daring pun terdapat 2 kategori, nanti kita memilih. Nah, misalnya model blended sederhana, yang berubah adalah di sininya bentuk pembelajaran yang kita gunakan. Ini bentuk pembelajaran yang kita gunakan, memilih luring apa daring. Jadi maknanya adalah pada saat sub CPMK pertama kita menggunakan daring, sub CPMK kedua boleh kita luring. Nah, luring itu ada 2, apakah menggunakan asinkronus atau menggunakan sinkronus. Nah itu. Terus ada versi lagi, yaitu versi tatap muka yang ini gunakan seperti yang tadi. Ini RPP-nya. Nah, sekarang ini adalah RPS atau versi daring. Yang pertama, RPP ya, RPP versi daring. Nah, kalau tadi sudah ada di sini, ini yang versi daring ya. Saya coba. Nah, ada 2 nih, luring, daring. Kalau versi daring, maka penerjemahannya adalah di sini. Di dalam pembuat kita ini memuat kegiatan pembelajaran, itu memuat strategi pembelajaran daringnya apa. Misalnya saya kasih contoh ini. Pada kegiatan awal, dosen membuka pembelajaran dengan berdoa dan menjelaskan tentang model perkuliahan, maka tentu menggunakan sinkronus tatap maya, menggunakan Zoom. Asinkronus mandirinya tidak, 15 menit. Pada saat kegiatan inti, mahasiswa mempelajari materi pendekatan ilmiah melalui tayangan YouTube, berarti menggunakan asinkronus mandiri. Nah, ini menggunakan blended ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau menggunakan blended atau menggunakan daring pun juga bisa. Asinkronus mandiri juga blended. Jadi menggunakan kuadran kuadran kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ini saya contohkan begini. Jadi penerjemahannya adalah kita memperbolehkan memvariasikan bentuk RPP-nya dan RPS-nya adalah di metode. Kalau di panduan baru dari Belmawa juga memberikan acuan, kita memperbolehkan RPP dalam bentuk ini ya, bentuk deskriptif ke bawah gitu. Ini salah satu bentuk RPP blended. Nah, ini kebetulan waktu itu saya riset dan model yang saya gunakan adalah model non-event instruksional. Jadi ada 9 peristiwa pembelajaran itu per tahapannya itu mengikuti ini komponen face to face, offline dan online. Ini masalah RPS dan RPP. Nah, berikutnya satu hal yang perlu kita tajamkan lagi, nanti tugas selain itu Bapak Ibu menyusun yang namanya adalah penilaian. Nah, ada rencana assessment dan evaluasi. Rencana evaluasi dan assessment diusahakan bentuk tesnya itu sudah mengarah minimal C2 ya, tidak ada lagi C1. Tapi diutamakan lebih bagus adalah pada tataran HOTS, Higher Order Thinking Skill. Jadi membuat sebuah soal-soal yang kategorinya adalah kategori analisis. Kategori-kategori mulai analisis hingga create ya. Jadi kalau kita merujuk pada teori Bloom, teori Caldwell Anderson, maka posisinya di sini. Jadi Bapak Ibu bisa merancang sub CPMK, indikatornya apa gitu. Membuat soal bisa per indikator Bapak Ibu sekalian ya. Jadi indikator ini kira-kira bentuk tesnya apa, capaiannya apa. Oke. Nah, lalu contoh, mencantumkan contoh tes. Jadi kalau di RPP tadi kan setiap akhir RPP ada contoh soal, maka ini tinggal memindah. Nah, sebagai bank soal termasuk pedoman pensekorannya, baru terakhir adalah tugas Anda menyusun kontrak perkuliahan. Nah, kontrak perkuliahan nampaknya tinggal memindah saja dari komponen-komponen yang telah Anda buat sebelumnya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk checklist lembar konsultasi, Anda mulai merancang tanggal berapa harus mengkonsultasikan CPL,
Kenapa kalau harus bertahap, Pak? Karena gini, ketika kita belum benar CPL-nya, maka ketika Anda membuat seluruhnya, maka semuanya salah. Maka perlu tahapan. Ketika CPL benar menuju ke CPMK, CPMK benar sub CPMK. Nah, ketika sudah sub CPMK kalimatnya benar, maka baru menyusun analisis pembelajaran. Setelah analisis pembelajaran benar, ya sudah, kita tinggal memindah saja. RPS, RPP, rencana evaluasinya insya Allah akan berjalan lancar, berjalan baik, dan tentu kita lakukan sebuah konfirmasi, feedback dari proses konsultasi laporan pekerti. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.